acara yang kelima, sambutan dari Bupati Kendal yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Kendal, Bapak Haji Windu Sukabasuki SH. Kepada beliau disilahkan. Salam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Yang saya hormati Musbida Kabupaten Kendal, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan yang terhormat sahabat saya dari anggota DPRD Kabupaten Kendal dari fraksi Gerindra, Mas Danang, matur suwun kerawuhanipun Mas Danang. Inilah bukti wakil rakyat yang peduli dengan warganya, selalu mau hadir di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa, matur suwun Mas Danang. Ditingkatkan lagi untuk harus silaturahim kepada seluruh warga masyarakat, khususnya takzim kepada para kiai-kiai sepuh yang ada di Waleri ini. Yang saya hormati Forkopimda Waleri dan seluruh kepala desa kecamatan Waleri, Desa Tratemulyo khususnya beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap pengurus muslimat, Banser, GP Ansor, Fatayat, Ibnu dan IPPNU Desa Tratemulyo. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai sepuh, para habaib, para asatidz dan ustadzah, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT Ula NU 10 Matoriul Falah beserta Bapak Ibu guru dan siswa, warga masyarakat Tratemulyo yang saya cintai, serta Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai insan hamba Allah, mari kita tidak hentinya bersyukur dan bersyukur karena atas karunia dan nikmatnya lah pagi hari ini kita dapat berkumpul di halaman masjid yang sangat mulia ini dalam rangka pengajian Akhirus Sanah dan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bagian daripada amal ibadah kita sedanten Bapak Ibu. Amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ibadah kita belum tentu diterima. Mudah-mudahan kali ini dengan ketulusan dan keikhlasan Allah memberikan rahmat pada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau yang berharap syafaatnya di yaumul qiyamah. Hari ini tentu saya merasa bahagia sakit hadir bersilaturahim kepada seluruh warga masyarakat yang ada di kecamatan ini, wabil khusus kepada para alim ulama. Sebagai bentuk rasa takdim kawula, saya hadir di tengah-tengah para kiai sekalian.
Mudah-mudahan rasa keakraban, rasa kedekatan antara ulama dan umarah itu bisa menjadi satu. Karena saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kesatuan inilah Kabupaten Kendal ini akan guyup, akan bersatu. Oleh sebab itu melalui forum ini, mari kita tingkatkan kebersamaan kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari bala dan bencana. Amin. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui acara Ahlus Sunnah, kegiatan pengajian menikah, di mana sebentar lagi kita umat Islam akan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa sehingga merupakan mukjizat yang begitu besar bagi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj yang terjadi pada diri beliau dilakukan dengan roh dan jasad dalam waktu kurang dari 1 malam. Dalam hal ini, kalau hanya dilihat dari pendekatan akal pikiran dan nalar manusia yang sangat terbatas, maka tentu peristiwa tersebut sangatlah irasional atau tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Sebagai umat Islam, sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syarat dengan berbagai peristiwa simbolis, berbagai bentuk pengalaman yang dialami oleh Nabi selama perjalanan itu dimaksudkan oleh Allah untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Pengalaman tersebut kemudian disampaikan kepada umat agar direnungkan dan dipetik hikmahnya, sehingga umatnya mampu meraih martabat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peringatan Isra Mi'raj Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini, untuk bersama-sama memanfaatkan pelaksanaan sholat, peningkatan kualitas sholat perlu kita tingkatkan sehingga setiap muslim merasakan sholat sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, bukan sebatas kewajiban yang harus ditunaikan. Mari kita rajut benang yang kusut, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamnya, rasa persaudaraan di antara kita demi menatap masa depan dengan yang lebih baik dan cerah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj dengan menjaga iman, semakin sujud dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan doa yang kita panjatkan bersama, Allah akan terus menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini bahwa kegiatan ini merupakan ketulusan dan keikhlasan, karena ini bagian daripada ibadah, ini bagian daripada thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita ini kadang-kadang sulit untuk belajar agama, waktunya hanya berpikir dan berpikir untuk kepentingan dunia. Maka pada kesempatan inilah manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tausiah daripada Gus Miftah ini bisa bermanfaat untuk kepentingan kehidupan kita ke depan. Ini sebuah hikmah, ini sebuah rezeki. Karena rezeki itu bukan berarti uang saja, bukan berarti harta saja. Jadi Bapak Ibu harus memahami bahwa rezeki itu bukan harta dan juga bukan uang, tapi rezeki itu dalam ilmu agama, pengetahuan itu ada 4 hal. Jadi rezeki yang paling rendah itu ya harta itu, dan rezeki yang paling atas itu adalah sehat walafiat.
Jadi siapa yang pengen rezekinya banyak tapi sakit terus? Ada Bu? Orang kaya raya tapi setiap hari sakit terus, gulanya meningkat, sehingga apa yang tadi dengan nikmati rezeki itu tadi tidak bisa kita nikmati yang sebaik-baik. Nah ini perlu dipakai dengan pedoman Iskandar ya. Jadi jangan merasa kecil kalau hari ini kita bukan siapa-siapa. Dan rezeki yang ketiga itu anak yang soleh dan solehah. Nah ini tentu kita bercita-cita mempunyai harapan memiliki anak yang soleh dan solehah yang kelak bisa mendoakan kita di saat kita menghadap sang Ilahi. Amin. Amin. Dan yang lebih penting, yang keempat, rezeki itu tentu menjadi idaman cita-cita kita semua. Menyelesaikan permainan ini, mempertanggungjawab kehidupan ini dengan mati husnul khotimah. Ini pesan saya, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi panjenengan sekali lagi saya berpesan kepada ibu-ibu yang ada di jauh sana, luar biasa, matur suwun kehadiran itu. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Sumbangannya Pak Pakul. Karena mencari ilmu agama itu sebetulnya sederhana. Agama itu adalah akhlak. Kata ulama, adil kulhu akhlak. Jadi kalau panjenengan belajar tentang agama tidak sumbat, dipegang aja itu. Adil kulhu akhlak. Ini kata ulama, bukan kata saya. Jadi manakala akhlak panjenengan bagus, saya yakin segala sesuatunya ibadah panjenengan jauh lebih bagus daripada saya, jauh lebih baik daripada para ulama. Karena apa? Akhlak panjenengan jauh lebih baik. Jangan tergiur dengan ucapan kata-kata yang manis, lidah itu tidak berulang. Jadi apa yang disampaikan pimpinan Nahdlatul Ulama tadi atau kepala sekolah SD Madrasah Nahdlatul Ulama ini, saya sangat terkesan. Beliau begitu gigih sikap Islam, pendidikan Islam begitu ditingkatkan. Bahkan hari ini katanya untuk plafon aja masih kurang. Saya dibisikin sama ajudan nanti ada bantuan Basnas, mudah-mudahan untuk bisa plafon. Amin. Amin. Sumbangannya Pak Wakil. Dan karena saya ini cinta dengan KN, jadi kalau dari Basnas 5 juta, dari kantong saya 10 juta. Mudah-mudahan Madrasah Ibtidaiyah di desa ini bisa meningkatkan para generasi muda yang akan datang. Karena generasi muda yang akan datang inilah yang kelak akan menjadi generasi penerus, menjadi ulama-ulama besar. Saya sedikit cerita Pak Kiai ini. 2 minggu yang lalu saya didatangi oleh seorang ulama besar, ulama dari Sudan, namanya kalau tidak salah Haji Ahmad bin Abi Thalib. Beliau datang ke Indonesia, berkeliling ke Indonesia hanya semata-mata ingin ketemu dengan para pimpinan pondok pesantren dan pimpinan wilayah. Secara pribadi saya belum siap menerima seorang tokoh besar, syekh ulama dari luar negeri, tapi beliau berkeinginan ketemu oleh saya.
karena cita-cita dari Sudan sana dengan 2 muridnya itu beliau datang ingin mendatangi para kiai-kiai pimpinan pondok pesantren dan pimpinan wilayah di Indonesia. Saya bukan pimpinan wilayah karena saya belum layak. Saya berpikir pada waktu itu, tapi beliau ingin bertemu saya. Dan ternyata yang kepengen ketemu dengan wilayah itu yang satu gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah Taji Yassin, yang satu wakil Bupati Kendal. Luar biasa bukan Bapak. Artinya kegiatan di Kendal ini sudah dimonitor oleh negara Sudan misalnya. Beliau bikin cerita banyak tentang masalah Sudan, tentang ulama-ulama di kota Oman sana. Begitu banyak ulama di sana, numpuk ulama, karena dari generasi ke generasi mereka selalu mendidik ulama-ulama besar, sehingga di kota Oman itu begitu banyak. Tapi saya jawab dengan bangga dan yakin, Kendal ini lebih jauh bidangnya ulama. 200 pondok pesantren di Kabupaten Kendal siap mencetak ulama-ulama besar. Ini konsep Kabupaten Kendal. Disitulah ketemu bahwa mereka pengen di Kabupaten Kendal, pengen ketemu pimpinan wilayah. Jadi kegiatan seperti ini sudah dimonitor di sana, Pak. Beliau tidak banyak bicara, hanya beliau menyampaikan kepada saya tentang ulama dan beliau berdoa, mendoakan saya, keluarga dan seluruh masyarakat Kabupaten Kendal di salah satu sudut ruangan di rumah dinas saya. Dan setelah itu sholat asar bersama-sama sebelum balik, beliau menyampaikan, kalau kamu tadi tak doakan, sekarang saya ganti doakan. Doa apa ini kan? Seorang ulama besar. Yes, saya doa sebesar-besarnya menurut pengetahuan saya, bukan para ahli-ahli agama. Kita ini umarah Bapak ini. Prinsipnya sholawat saya jalankan, Al-Fatihah, dan setelah itu doa kedua orang tuanya, dan saya masih ingat doa saat saya haji, pulang haji. Itulah saya menyampaikan dengan ulama tersebut, dan setelah itu saya sampaikan dengan bahasa Indonesia dengan ucapan semoga Syekh selama di Indonesia ini mendapat kemudahan, kelancaran, keselamatan, umur yang panjang tanpa ada suatu kendala dan lain sebagainya. Doa yang saya ucapkan itu mereka tidak ngerti artinya, tapi oleh penterjemah disampaikan. Doanya bunyinya seperti ini. Saya langsung dipeluk, Bapak. Dipeluk karena dia tinggi seperti saya mau netek aja itu. Ini salah satu contoh. Jadi sebuah kenangan yang tidak akan saya lupakan. Beliau orang yang sederhana dan datang minta makan juga. Saya harus makan di sini, Pak Wakil Bupati. Padahal saya tidak siap. Untuk membantu saya itu orang yang pintar masak. Jadi segala sesuatu bisa kita siapkan dengan segera. Nah, ini sedikit cerita. Mudah-mudahan intisari daripada cerita ini bisa kita pegang dalam kita menjalankan kehidupan kita yang jauh lebih baik daripada hari ini. Matur suwun. Sebelum saya akhiri, mohon izin nanti panitia langsung kirim rekening, langsung insya Allah langsung saya transfer. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan bantuan dari Basnas Kabupaten Kendal oleh Bapak Wakil Bupati Kendal, Bapak Haji Windu Suko Basuki SH, kepada Kepala MDTU 10 Matoliul Falah, Bapak Kiai Afwan Asa. Kami haturkan terima kasih.
sambil menunggu balik kita akan diisi hadrah Sidulur dari Belanda. Kami silakan. Wah, asli ya, gaya nih. Ya khairan